Doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberikan barokah sehat, dibukakan pintu rezeki sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan semoga Anda dan keluarga selalu mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidup Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dicintai Allah Ta'ala, apakah Anda sudah mengamalkan riyadhah? Bagaimana sholawatnya? Hari ini sudah dapat berapa banyak sholawat? Bagaimana sholat malamnya? Jam berapa Anda bangun? Sudah mulai istiqomah dan bisa menikmati sholat malam? Menjawab pertanyaan, sudah mengamalkan riyadhah tapi kok belum ada keajaiban? Tidak banyak dari teman-teman yang mengalami hal ini. Bahkan Anda yang sudah sampai 6 tahun mengamalkan riyadhah ini, mungkin maksudnya dia sudah 6 tahun sholawat, kemudian sholat malam dia sudah lakukan, walaupun mungkin tidak menyambung. Tapi kenapa kok masih aja hati tidak tenang? Masih aja amanah belum terselesaikan, masih belum mendapatkan keajaiban Allah? Insya Allah kita akan bahas bersama-sama pada video kali ini. Saya disclaimer dulu. Riyadhah yang saya maksudkan adalah membaca sholawat Jibril lebih banyak dari 1000 kali per hari. Maksudnya minimal 1000 kali. Lalu kemudian sholat dan zikir malam. Pada sepertiga malam, kurang lebih mulai dari jam 1 malam atau jam 2 malam atau mungkin jam 3 malam bangun nggak apa-apa. Sholat malam berapa rakaat, bebas berapa rakaat. Setidaknya 4 rakaat sholat tahajud, 3 rakaat witir. Atau witirnya 1 rakaat juga nggak apa-apa. Lalu zikir di waktu malam. Zikirnya zikir sholawat dan zikir istighfar sebanyak mungkin. Tidak ada jumlah bilangan yang ditentukan. Lalu kemudian sholat wajib datang tepat waktu. Inilah riyadhah yang saya maksud. Lalu dikerjakan riyadhahnya full selama 40 hari. Atau bisa berlatih mulai dari sekarang sampai terbiasa. Ketika sudah terbiasa, ketika sudah mulai terbiasa dengan ritme riyadhah, silahkan dihitung 40 harinya. Yang pertama, dalam kita mengamalkan riyadhah untuk tujuan melunasi amanah atau memudahkan rezeki, perlu teman-teman ketahui tentang konsep rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12, ingat saya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Suatu saat Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada umatnya, wahai umatku, kenapa kalian tidak beristighfar kepada Allah? Kenapa kalian tidak memohon ampunan kepada Allah? Yang padahal ketika kalian meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Dan juga Allah akan memperbanyak harta-harta kalian, juga akan memperbanyak anak-anak kalian. Serta Allah juga akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Dengan kita memohon ampun kepada Allah, Allah pasti akan memudahkan rezeki kita. Namun permasalahannya, saat kita berbuat maksiat, saat kita berbuat dosa, apakah rezeki yang Allah berikan kepada kita akan sampai? Itulah yang dinamakan dengan perisai rezeki. Kurang lebih kalau kita ceritakan, filosofinya seperti ini. Wadah rezeki yang Anda miliki. Kita semuanya memiliki wadah rezeki. Allah memberikan rezeki kepada kita, itu bentuknya paksaan. Turun dari atas ke bawah. Tidak peduli ini wadahnya tertutup atau terbuka, pokoknya dikasih aja itu rezeki. Tapi ternyata kebanyakan dari kita itu memiliki penghalang rezeki yang berlapis-lapis jumlahnya.
Sehingga ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, memberikan hujan yang lebat dari langit, hujannya tidak sampai ke dalam wadah kita. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan ini akan terbuka. Maka tutup penghalang rezeki atau perisai rezeki inilah yang kita sebut dengan dosa-dosa kita. Maksiat yang kita lakukan sepanjang usia kita. Kalau usia Anda 40 tahun dan Anda baru mengetahui konsep ini, mungkin 40 atau 39 tahun ke belakang, tutup penghalang rezeki Anda sudah begitu banyaknya. Makanya kenapa Anda belum cukup untuk melakukan riyadhah hanya 40 hari. Mungkin saja belum cukup. Karena selama kita melakukan riyadhah inilah proses kita untuk menghapus tutup penghalang rezeki kita. Dan perlu Anda ketahui, tutup kita itu nggak cuma satu, teman-teman. Ada banyak berlapis-lapis. Makanya harus tahu diri. Berapa usia Anda sekarang? Kalau misalkan usia Anda sekarang 40 tahun, kayak tadi yang saya bilang, ya Anda harus mengevaluasi diri sendiri. Selama 39 tahun ke belakang, berapa banyak tutup penghalang rezeki Anda? Berapa banyak perisai pada diri Anda? Masa sudah 39 tahun? Atau hitunglah 20 tahun dari mulai akil balik sampai saat ini. 20 tahun Anda melakukan banyak perbuatan dosa. Lalu Anda datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah untuk minta disegerakan keajaiban sekarang juga. Sopan nggak kira-kira? Begitulah teman-teman kiranya. Makanya ketika kita menjalankan riyadhah ini, kita harus mengikuti alurnya dulu pokoknya. Jangan mengharapkan keajaiban dulu. Yang penting dosa kita dihapus sama Allah. Yang penting Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu dulu. Dan saya ingin mengajak Anda untuk bercerita. Jika seumpama ada seorang yang bernama Joni. Joni ini orangnya sangat mager. Setiap hari kerjaannya cuma di kamar, buka HP, scroll HP dari pagi sampai malam. Suatu hari ketika Joni disuruh untuk naik gunung, dipaksa untuk naik gunung setinggi 1.500 mdpl. Apakah si Joni itu mau melaksanakan perintah untuk naik gunung? Apakah si Joni tersebut akan naik gunung dengan menikmati prosesnya? Tentulah tidak akan senikmat orang yang hobi naik gunung. Itulah analogi pada diri kita, pada diri Anda yang menyimak video ini. Anda sudah terbiasa untuk tidak dekat kepada Allah. Ketika Anda disuruh mendekat kepada Allah, maka seumpama si Joni tadi yang orang mager disuruh naik gunung. Prosesnya tidaklah mudah. Tidak bisa menikmati perjalanan dalam prosesnya. Makanya dalam melakukan pertaubatan kepada Allah harus disertai tekad yang sangat kuat. Dan perlu Anda tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta, sangat sayang dan sangat gembira kepada seorang hamba yang berbuat maksiat. Lalu hamba tersebut kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Allah sangat suka kepada orang tersebut. Bahkan sukanya Allah kepada orang itu melebihi seseorang yang kehilangan hewan tunggangannya di padang pasir yang sangat luas dan tandus. Sedangkan semua perbekalan ada pada hewan tunggangannya itu. Lalu hewan tunggangan tersebut kembali lagi kepada tuannya dan tuannya tersebut merasa sangat senang dan sangat bahagia. Dan digambarkan bahwa senangnya Allah melebihi senangnya orang itu. Itulah teman-teman, jadi perlu tahu diri, silahkan dihitung. Anda sekarang umur berapa, ke belakang itu berapa tahun ke belakang, dan berapa banyak maksiat dosa yang Anda miliki.
Yang kedua, dalam mengamalkan riyadhah, dalam kita berdoa, meminta kepada Allah, fokus kita yaitu memohon ampunan Allah. Karena teman-teman, kita melakukan amalan beribadah kepada Allah, itu belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah. Apalagi kalau tidak beribadah, pasti tidak diterima. Makanya fokus kita yang paling penting dalam menjalankan amalan ini adalah kita ikhlas untuk mengharapkan keridhaan Allah. Udahlah, yang penting Allah ikhlas sama kita. Yang penting Allah terima ampunan kita. Itu dulu. Dan juga saat kita berdoa kepada Allah harus full yakin 100%. Jangan ada keraguan sedikit pun. Terutama pada saat menjalankan riyadhah, gak usah dipikirin lah hutang itu. Anda ikhtiar, cukup ikhtiar semampu Anda. Dagangnya silahkan dagang semampu Anda. Kerja silahkan lakukan pekerjaan Anda sebaik mungkin. Ketika tiba waktu sholat, lakukan sholat sebaik mungkin. Lalu serahkan kepada Allah apapun yang sudah Anda kerjakan. Gitu teman-teman. Jadi saya berikan tips kepada Anda. Ketika Anda misalkan Anda dagang, karena kan yang paling kerasa itu kan orang dagang. Pagi Anda buka warung, kemudian sore Anda tutup warung. Itu ikhtiar Anda, ikhtiar dunia. Ketika warung sudah ditutup, dalam hati silakan Anda berusaha. Ya Allah, aku sudah berikhtiar segini ya Allah. Selanjutnya aku serahkan hasilnya kepadamu ya Allah. Aku pasrahkan hasilnya kepadamu, berilah hamba hasil yang terbaik dari yang hamba ikhtiarkan. Lalu saat Anda melakukan sholat maghrib misalkan, setelah sholat atau sebelum iqomah, di antara azan dan iqomah itu kan waktu mustajab untuk berdoa. Silakan Anda sholat kemudian berdoa kepada Allah, bilang kepada Allah, ya Allah, hamba sudah berikhtiar semampu hamba. Terimalah ya Allah, berikanlah hamba hasil yang terbaik atas semua ikhtiar yang sudah hamba lakukan ya Allah. Hamba serahkan kepadamu semuanya ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Lakukan itu, dan yang paling penting harus punya tekad yang sangat kuat untuk kembali kepada Allah. Dan ingat, Anda dicintai Allah. Allah suka kepada Anda, Allah sayang kepada Anda. Jangan sampai Anda mengecewakan Allah. Tetap bersabar dalam proses. Saya Faris Hidayat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.